warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, hari ini saya ditemani sama kameramen. Dan di depan sana sudah ada Mbah Ilo dan Mas Budi ya. Alhamdulillah kita bersama. Dan hari ini kita bakal membahas tentang ramalan Bang Tigor dan kejadian-kejadian hari ini dan semalam ya. Karena hari ini ya ada suatu bencana ya berupa gempa yang terjadi di daerah Pandeglang ya. Ya, Pandeglang, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang sebetulnya menjadi keresahan bagi warga sekitar ya teman-teman. Jadi kita ke sana aja biar lebih jelas, kita berbincang bersama dengan guru kita yang menyoal tentang musibah atau bencana dari Gunung Semeru ataupun gempa bumi yang melanda Pandeglang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kita sudah berjumpa dengan Mbah Ilo dan Mas Budi. Alhamdulillah ya, cuman waktunya ini memang sudah menjelang pagi, jadi memang senyap-senyup nih muka kita semua nih. Jadi begini, Mbah Ilo dan Mas Budi, hari ini kita telah mendengar ya adanya suatu bencana yang terjadi di Sukabumi. Itu terjadi 2 kali gempa, kemudian ada korban jiwa juga di sini, belum jelas diketahui atau ada korban jiwa atau enggak. Yang pasti terjadi hari ini 23 Desember 2021 sekitar pukul 2 ya. Jadi kita sangkut pautkan dengan ramalan para indigo ya. Terkhususnya di sini ada Bang Tigor Otadan yang memprediksi adanya bencana-bencana di akhir tahun hingga di 2022. Nah, dari pandangan Bang Budi sendiri, melihat pandangan dari seorang indigo seperti itu ya, apa yang Mas Budi rasakan dan lihat seperti itu? Saya lihat ada pengawalan mereka itu pas ya, karena itu memang udah indigo ini bukan dia seperti menuntut gitu itu memang datang sendiri. Jadi kalau seperti anak-anak indigo mengucapkan kejadian seperti ini itu memang betul menang, karena indigo ini kan bukan itu tadi, bukan dia menuntut ilmu. Oke ya, jadi kalau menurut Mas Budi, penjelasan dari anak indigo tadi, dia seperti diberikan suatu pesan ya Mas ya. Atau pandangan atau penglihatan ya. Nah dari segi Mbah Ilo sendiri ya kan Mbah Ilo ya, hari ini Mbah Ilo ya, per tanggal 23 atau tanggal 22 kemarin, bahwasanya Gunung Semeru kembali meletus mengeluarkan kepulan asap yang sangat yang terlihat lah oleh warga, erupsi ya. Kemudian hari ini terjadinya gempa. Di selain gempa juga ramalan-ramalan Bang Tigor Indigo itu memprediksi akan adanya banyak sekali kecelakaan Mbak Ilo. Dan hari ini kalau nggak salah saya melihat ada beberapa kecelakaan. Nah dari Mbak Ilo sendiri ya, berarti masih ada masyarakat yang belum mewanti-wanti Mbak Ilo ya, atau membiarkan seperti itu aja, atau tidak mewaspadai diri daripada ramalan yang diberikan oleh atau penerawangan yang diberikan oleh Bang Tigor ini. Mbak Ilo, silakan. Ya. Sekali lagi saya beritahukan, ramalan itu boleh percaya Anda, boleh tidak. Namun ketika orang sedang meramal atau sedang memprediksi kejadian, toh apalagi si peramal ini sudah banyak yang apa diramalkan mereka itu selalu terbukti. Nah, jadi kita di sini yang bagi dekat rawan-rawan bencana, bolehlah kita waspada dan kita berhati-hati. Nah, seperti itu. Jadi apabila keadaan itu sebelum genting, kita kalau bisa sudah
jauh dari seperti yang gunung mau meletus. Nah gitu. Jadi kita jangan memaksakan kehendak gitu. Ya, jadi Mbak Ilo, hari ini terjadi sebuah gempa yang mengguncang daerah Sukabumi Pandeglang, Mas Budi, menghebohkan warga ya. Kemudian bangunan, fasilitas-fasilitas yang ada di sana menjadi porak-poranda. Jadi tanah. Posisi ya seorang indigo atau peramal itu kan hanya meramalkan. Kalau terjadi yaitu ya sudah kehendak Allah, kalau enggak terjadi ya alhamdulillah. Kan namanya bencana dan musibah siapa yang ingin kan gitu. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu Mbak Ilo, biasanya para indigo ini apa sih Mbak Ilo yang dilakukannya Mbak Ilo? Ya kalau mereka itu para indigo sudah memberitahukan bahwasanya ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, itu bagaimana kepada si pendengar menyikapinya? Apakah dia percaya atau tidak? Nah, gitu. Boleh sih kita dengar, cuman kita waspadai yang arti kata omongan dia tadi tersebut. Nah, dia misalkan mengatakan ini bakal ada bencana tanggal sekian. Nah, kita berhati-hati saja gitu. Hanya itu saja. Tadi yang saya tanya Mbak Ilo, setelah kejadian itu terbuktilah ramalan itu terjadi gempa bumi, bencana alam tertentu. Nah, orang indigo yang meramalkan itu apa yang selanjutnya dilakukan? Ya, dia sih ya kalau yang dia lakukan ya dia istilahnya begini Mas Den. Ya itu tidak masalah. Toh yang penting apa yang dibicarakan dia sudah diberitahukan kepada mereka-mereka itu begitu. Tinggal merekanya yang menyikapinya bagaimana. Ya, maksud saya seperti ini ya, Mas Budi juga. Seorang indigo meramalkan seperti itu ya, bukan hanya mencari popularitas ya atau terkenal saja. Mungkin di balik itu ya Mas Tigor, indigo dan para spiritual lainnya yang suka menerawang-nerawang ya, karena mungkin adanya suatu pesan ya dari yang kuasa ataupun dari yang gaib lah ya. Kalau terbukti kan ada dalam diri itu kan merasa kayak kok terjadi, itu kan ada merasa nggak enak juga di dalam diri. Jadi apa sih support kita untuk para indigo itu, Bang Budi? Apa yang berterima kasih tapi itu musibah. Ya, kita begini, saya menyampaikan itu terima kasih dan semangat, dan satu lagi kita ingatkan sama dia supaya agar dia jangan takabur. Nah, berarti kita berterima kasih karena dia sudah memberitahu bahwasannya ada kejadian-kejadian seperti ini. Itu supaya manusia di daerah itu sadar dan bisa berubah mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, benar sekali ya. Jadi walaupun gini Bang, kita menghargai seseorang, baik itu dari adat yang berbeda, agama yang berbeda. Kita tahu sendiri teman-teman, Bang Tigor saat ini kan menjelang hari Natal ya. Beliau merayakan, kita hargain walaupun kita bukan yang merayakan itu kan gitu. Tapi kita cukup berterima kasih sekali ya. Kemudian kembali lagi kita harus waspada lah ya. Banyak-banyak mendekatkan diri karena Yang Maha Kuasa. Iya. Mungkin penyampaian Bang Tigor ya secara keilmuan beliau itu mungkin di keyakinan dia itu soal ramalan itu adalah hal yang biasa-biasa saja ya. Bertentangan mungkin sama kita yang umat muslim karena mempercayai ramalan itu udah mendahului yang kuasa. Jadi musyrik. Jadi apa sih Mas, kalau ada bilang itu nggak usah percaya ramalan gitu, percayalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Banyak juga kan netizen yang bilang seperti itu. Ya, memang itu sih begini Mas Den. Ya, itu memang kembali kita kepada Allah. Nah, si peramal itu dia tidak memastikan. Nah, ingat itu, dia tidak memastikan. Tapi apabila dia memastikan tanggal 21 ini pasti, itu namanya sudah mendahului yang Maha Kuasa. Nah, dia sepertinya begini, dia diberi seperti ada bisikan, seperti ada memberitahukan. Nah, ini tanggal sekian begini-begini, dia hanya menyampaikan saja gitu. Nah, itu selanjutnya itu kembali kepada Allah. Nah, tinggal Allah yang menentukannya.
gitu. Ya, mungkin Bang Budi, kita bahas tentang ramalan beliau yang selanjutnya akan terjadi, yaitu adanya musibah berupa kapal yang tenggelam. Ya, ada tangisan yang sangat banyak di akhir tahun ini. Kemudian ada juga dari sahabat Bang Tigor juga, yaitu Bang Hart Gumai, yang memprediksi adanya artis yang meninggal dunia karena kecelakaan berinisial R. Bang Tigor juga memprediksi akan adanya kecelakaan yang melibatkan artis di tahun 2022, Bang. Nah, jadi kalau melihat ini, Bang, semua yang diramalkan beliau ini adalah sesuatu yang konotasinya mengarah kepada bencana, kemudian kematian gitu. Dari pandangan Abang gimana, Bang, melihat ini? Itu dari hasil penerawangan dia itu, Penerawangan dia. ada benarnya bagus, boleh kita percaya, tapi jangan 100% kita percaya kali ya. Yang penting kita tetap apa aja, berdoa, Waspada. dan berdoa supaya bumi kita ini dijauhkan dari bahaya bencana. Iya, seperti yang keluar dari artis berinisial R, ya. Kita sebut aja Rizky Bilar, Bang. Dia meyakini bahwasanya tidak ada yang beriman dalam Islam itu beriman kepada ramalan, tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak meyakini, bahkan beliau muak dengan ramalan-ramalan yang menyangkutkan nama beliau, terutama dengan ramalan kecelakaan hingga kematian, begitu. Tetapi beliau menyampaikan bahwasanya ini sebagai wanti-wanti untuk diri sendiri. Mungkin dengan seperti itu beliau dalam berkendara mungkin menyuruh supirnya supaya pelan-pelan, tidak ngebut-ngebut, ya kan, Mas. Jadi kira-kira seperti itulah, teman-teman, ya. Hari ini banyak sekali kejadian-kejadian, ya, seperti yang terjadi dan yang dipesankan oleh Bang Tigor. Jauhi tempat-tempat bencana, jauhi tempat-tempat yang memang berpotensi, ya, yang membuat diri kita sendiri jadi terancam, jadi berbahaya, ya kan, Mas. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang perlu disampaikan atau Mbak Hila ataupun Mbak Suci? Ya, sekali lagi saya himbau kepada masyarakat, ya, dan memang sudah berkali-kali dari paranormal ataupun dari seorang indigo. Sekali lagi, kita bukan arti kata kita harus 100% gitu ya percaya sama dia. Kita hanya mewaspadainya saja gitu. Mudah-mudahan kita selamat di dunia akhirat. Jadi marilah kita sama-sama berdoa agar bumi kita ini tidak ada bencana dan para umatnya dijauhkan dari mara bahaya, begitu. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau Bang Budi, sebelum kita ke mungkin terkait tentang ramalan-ramalan yang diberikan oleh Bang Tigor. Ramalan tentang Tigor tadi seperti ini akhir tahun, seperti Rizky Bilar tadi, itu dia boleh percaya tapi jangan dipercaya kali. Maksudnya dia hanya memperingati agar berhati-hati dan jangan berpergian, karena setiap akhir tahun atau awal tahun dia hawanya panas. Nah, jadi lebih bagus di rumah atau perbanyak kita buat zikir bersama. Nah, jangan berpergian ke tempat pemandian atau daerah gunung, karena jadi lebih bagus di rumah kita kumpulkan buat acara zikir bersama seperti kayak Rizky Bilar. Buatlah di rumahnya acara seperti itu, zikir, undang ustaz, zikir bersama. Karena itu lebih baik, ya, daripada kita keluar kemudian membeli petasan, beli kembang api. Setiap akhir tahunnya Allah itu panas.